Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmawati dengan NIM 21129132 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Yang pertama, pengertian administrasi pendidikan diungkapkan oleh beberapa para ahli, yaitu yang pertama menurut Dr. Andes M. Ngalim Purwanto menyatakan bahwa administrasi pendidikan merupakan proses mengintegrasikan atau menggabungkan tujuan pendidikan secara personal, spiritual, hingga material. Kemudian yang kedua, menurut Kemdikbud Republik Indonesia, juga mengartikan administrasi pendidikan sebagai seluruh proses yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, meliputi pengarahan, perencanaan, koordinasian, pembiayaan, pelaporan, hingga pengawasan dalam rangka mencakup tentang pendidikan. Kemudian yang ketiga, menurut Dasuki dan Somantri, menyatakan administrasi pendidikan sebagai upaya dalam mempraktikkan kaidah administrasi yang ada di bidang pendidikan. Baiklah, dari beberapa pendapat ahli, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa administrasi pendidikan yang berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan, yaitu proses pengelolaan atau segenap pengerahan kemampuan dalam rangka mengintegrasikan segala sumber daya, baik itu personil, spiritual, material, yang punya sangkut paut dalam rangka mencapai tujuan dalam pendidikan. Jadi administrasi pendidikan dapat disimpulkan adalah proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segenap pengintegrasian dari fungsi-fungsi administrasi terhadap keseluruhan bidang garapan administrasi pendidikan. Kemudian, pentingnya mengintegrasikan di dalam satuan pendidikan mulai SD, SMP, SMA, dan universitas. Administrasi pendidikan penting sebagai subsistem dari segala sistem dari dalam sistem pendidikan di sekolah atau lembaga satuan pendidikan karena di dalamnya itu terdapat banyak bidang garapan. Segala bidang garapannya direncanakan dan dikontrol sedemikian rupa sehingga semua hal tersebut terintegrasi secara tepat. Kemudian tujuan administrasi pendidikan yaitu pendapat dari Sergio Vani. Tujuannya minimal ada 4. Yang pertama, untuk efektivitas dari produksi terkait dengan pencapaian tujuan, artinya lebih efektif dan lebih menjanjikan untuk dicapai. Kemudian yang kedua, efisiensi melalui kegiatan administrasi pendidikan, seluruh program terkait semua bidang garapan administrasi pendidikan, sekolah lebih efisien terkait dengan waktu, artinya tidak butuh waktu lama jika dibandingkan tanpa melakukan manajemen yang baik. Kemudian yang ketiga, kemampuan kita menyesuaikan diri. Contohnya bidang garapan administrasi kurikulum, seperti yang sering kita dengar terjadinya perubahan menteri dan otomatis perubahan kurikulum juga akan berubah. Nah, jadi kita harus dapat merubah atau membentuk segala sesuatu hal yang baru pada masa perubahan menteri pada kita, agar orang lain atau masyarakat dapat mengenang, oh seperti ini perubahan kurikulum pada masa tersebut. Yang keempat ada kepuasan kerja. Nah, ketika setiap pekerjaan dilandasi dengan rencana yang matang, maka akan berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita siapkan. Jika ada permasalahan, maka persoalan itu dapat ditarik untuk perbaikan ke depan, sehingga hasil hari ini untuk kedepannya akan terus mengalami perkembangan. Jadi, wajar kalau Sergio Vani menyampaikan 4 tujuan dari administrasi pendidikan. Jika dilakukan secara tepat, minimal memenuhi 4 dari fungsi manajemen, akan muncul kepuasan kerja setiap personil yang ada di dalamnya. Kemudian, minimal ada 4 fungsi, yaitu mengenalnya sangat mudah. Istilahnya yang dimunculkan yaitu POAC, yaitu POAC, yang berarti P, planning, O, organizing, A, actuating, C, controlling.
Yang pertama, perencanaan adalah keseluruhan pemikiran atau keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang. Hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Misalnya, kita akan menuju ke satu kota. Kita akan melakukan perjalanan ke suatu tempat yang mana disebut dengan perencanaan tersebut. Jauh-jauh hari kita sudah mendesain sedemikian rupa seperti kapan berangkatnya, dengan siapa kita berangkat, menggunakan apa, berapa lama, berapa biaya yang akan dibutuhkan, di mana kita akan menginap, kemana saja kita akan pergi, kemudian persoalan makan, tempat, perlakuan. Semua itu masuk dalam literasi berpikir untuk dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi berbagai kemungkinan di luar praduga kita. Ketika sudah direncanakan, hal buruk yang mungkin tidak terjadi akan lebih besar. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa rencana, karena tanpa rencana maka kita tidak punya ekspektasi bagaimana menyelesaikan, bagaimana mengantisipasinya, tetapi melalui perencanaan kita punya solusi terbaik, akan dengan mudah akan lebih cepat untuk mencarikan solusi dengan cara-cara jitu untuk menyelesaikan. Kemudian yang kedua, organizing atau organisasi merupakan proses keseluruhan dalam mengelompokkan orang-orang, yaitu bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan oleh orang yang tepat. Jadi kalau untuk sebuah lembaga pendidikan, siapa yang harus mengerjakan tersebut? Contohnya, guru yang tidak punya skill di bidang A ternyata tidak punya skill di bidang tersebut, maka siswa akan tidak paham dan mengerti. Apalagi siswa sekarang sudah luar biasa dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan ini berfungsi lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada controlling, yaitu proses pengamatan dari pelaksanaan secara keseluruhan kegiatan yang kita lakukan dalam organisasi, dalam rangka menjamin semua pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Kemudian ruang lingkup administrasi pendidikan, yaitu keseluruhan aspek terkait dengan kegiatan pada lembaga pendidikan yang termasuk dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, SDM, guru dan siswa, kurikulum, keuangan, sarana prasarana, ada pengawasan, dan dua istilah yang akan melakukan seluruh bidang garapan ini, yaitu kepemimpinan dan supervisi. Sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.